Hai, halo semuanya. Balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini dari .id. Dan di video kali ini gua akan buka dengan penjelasan sedikit ya soal channel ini dulu. Jadi channel ini itu adalah channel yang ngebahas soal JKT48 ya. Dari sudut pandang gua sebagai seorang fans awam, bisa dibilang seperti itu, bukan fans yang sepuh banget, bukan yang paham banget soal JKT48 ataupun 48 group lainnya. Gue hanyalah seorang fans awam yang senang untuk sharing dan senang untuk mempromosikan member-member, mungkin seperti itu bahasa kasarnya ya. Dan gue itu punya beberapa segmen ya, beberapa segmen di playlist gue yang punya spesialisasi masing-masing ya, punya keunikannya masing-masing, dan gue memang buat seperti itu. Gue memang merancangnya seperti itu. Jadi yang pertama itu ada birthday girl ya, terus ada milestone, terus ada graduation ya, konten yang gue nggak mau buat sering-sering. Terus ada konten ngojek ngomongin JKT, terus itu ada konten react ya. Dari 5 ya kayaknya. Itu dari 5 playlist yang udah pernah gue buat, dan di situ ada beberapa video. Kalian bisa lihat di playlist gue. Kali ini gue akan bahas soal segmen milestone ya. Untuk segmen milestone mungkin kalian ada yang belum sadar, gue sering buat video milestone. Di sana ada 10 video ya, 10 video milestone. Kalian bisa lihat di kanan atas ya, kanan atas. Kalian bisa lihat episode-episode, atau gue tampil beberapa cuplikan-cuplikan episode milestone yang udah pernah gue buat, dimana gue start itu dari video Katrina dan terakhir itu di video Katy yang terbaru ya. Yang mau gue bahas di sini soal segmen milestone ya. Segmen milestone tuh seperti apa sih? Segmen milestone yang gue buat, rancangannya itu adalah ngebahas member-member yang mendapatkan pencapaian show. Jadi ketika member itu mendapatkan show yang ke 100, 200, 300 dan seterusnya, gue mau bahas si membernya, keunikan membernya ketika di stage. Ya, seperti apa sih si member ini ketika berada di teater, ketika show. Gue akan bahas itu. Gue akan bahas keunikan dia ketika di show itu seperti apa dia di MC-nya lucu, atau ketika performance itu benar-benar menjadi sosok yang berbeda. Gue mau bahas itu di segmen milestone. Ya. Dan juga gue mau sharing soal lagu-lagu yang si member banget ya, yang cocok banget sama si member dari sudut pandang gue, dari opini gue ya. Dan gue sebenarnya punya harapan untuk segmen milestone ini ada sesi sharingnya ya, sesi sharing dimana ketika gue udah upload dan kalian nonton sampai sampai sesi ngebahas soal lagu-lagu itu ya, gue sebenarnya punya harapan kita ada diskusi. Kayak misalkan kalian ada tambahan, kalian ada komenan soal ternyata lagu yang gue sebutin tuh salah, lagunya tuh kurang si member, atau si member ternyata belum pernah bawain lagu itu tapi gue sebutin ya itu, atau mungkin ada beberapa kesalahan yang gue sebutin di lagu-lagu itu. Gue sebenarnya berharap seperti itu, tapi ternyata belum tersampaikan ya, belum kejadian. Cuma nggak apa-apa. Yang dibayangkan gue segmen milestone tuh seperti itu ya, pengennya seperti itu. Gue udah merencanakannya seperti itu. Cuman ternyata susah ya buat milestone itu. Segmen milestone tuh salah satu episode, atau ya salah satu segmen video yang mungkin agak susah gue buat, jujur ya. Itu adalah salah satu segmen video yang agak susah secara skrip, dan juga secara ketika gue rekamannya juga itu agak susah. Dan kenapa gue ngejelasin soal milestone dan segala macam? Karena di video kali ini gue mau ngomongin kalau segmen milestone akan gue cut, akan gue off dari .id ya. Jadi gue akan melepas salah satu anak gue. Waduh ya, karena gue ngeliat video-video gue tuh ya, itu nggak tahu ya bisa dibilang karya atau enggak, cuma ya itu ada usahanya lah ya. Gue meluangkan waktu, gue rekaman, terus gue ngedit juga, walaupun ya memang secara keseluruhan memang masih pemula banget, cuma gue seneng buatnya ya, karena itulah yang gue pengen. Jadi gue udah merencanakan untuk buat milestone dan segala macam, jadi gue buat, tapi gue terpaksa harus nge-cut segmen milestone tersebut. Gue cut
playlist milestone tersebut, dan ini akan menjadi episode penutupnya. Ya, ini akan menjadi closingannya dari episode milestone. Jadi nggak akan ada lagi episode milestone ke depannya. Gua minta maaf banget ya buat teman-teman yang mungkin ya menunggu pembahasan member-member mereka ya, OC mereka, atau member mereka tunggu itu siapa ketika pencapaian show-nya. Terpaksa gua cut di sini, dan video terakhir untuk milestone itu jadi videonya Katy ya. Untuk video terakhir yang gue take ya, video terakhir yang gue take untuk milestone ini adalah video Chelsea, tapi untuk yang diupload terakhir kali itu adalah video Katy. Nah, jadi di sini gue akan jelasin seperti apa sih, kenapa gue ngecut si segmen milestone ini, si playlist ini, kenapa gue harus mensensurakukan, waduh ya, kayak setlist ya. Pokoknya kenapa gue mau matiin si segmen ini, ada alasannya. Tapi sebelum itu ya, sekali lagi episode Katy itu akan jadi episode terakhir dari segmen milestone, dan gak ada episode 300-nya O'Neil, 100 show-nya Michi, 100 show-nya Danella, 200 show-nya Indah, dan seterusnya ya. Member-member lainnya dan trainee lainnya juga. Trainee belum ya? Ya pokoknya member-member lainnya itu mohon maaf banget gak akan ada ya. Mungkin kayak pilih kasih banget sih, pas banget di Katy gitu. Kalau gue pilih kasih, gue mau pas banget itu di Indah. Ya jujur, gue mau banget itu pas di Indah. Cuman sayangnya, ya gue ngerasa oke, ini harus stop di sini. Dan gue akan jelasin di sini kenapa ini harus stop ya. Jadi pertama, gue tadi ngomong kalau gue itu seneng buatnya. Ya seneng buatnya itu lebih ke arah excited. Gue excited dengan prosesnya, gue excited dengan apa ya? Karena masih baru ya. Karena masih baru tuh gue bener-bener excited segala macam. Setiap ada member yang pencapaian show, gue selalu kayak oke, gue harus buat ini segala macam. Tapi ternyata ngebuatnya tuh susah. Dan ketika membuatnya ternyata nggak seseru persiapannya. Ya, ketika ngebuatnya tuh nggak seseru pas ngerancangnya lah. Ketika nyusun skrip segala macam, ternyata pas ngetik gue sering ngeblank, gue sering nggak tahu mau ke arah mana ini pembahasan gitu kan. Karena ini terbatas. Sebenarnya segmen milestone itu sangat terbatas pembahasannya, karena dia itu berada di ruang lingkup teater ya, ruang lingkup teater. Jadi gue nggak bisa jauh-jauh nih pembahasannya. Gue jangan terlalu melenceng. Kenapa? Karena segmen milestone itu terlalu beririsan dengan Berdegel ya. Berdegel itu gue bisa lebih luas tuh pembahasan soal membernya, dan gue bisa lebih lepas. Gue bisa kemana aja, gue bisa bahas dia live, gue bahas dia di luar JKT48 itu bisa. Sedangkan di milestone itu bener-bener gue bahas ketika dia jadi member, ketika dia berada di teater, bahkan off air pun gue nggak masukin di situ ya. Jadi ini tuh bener-bener terbatas pembahasannya. Dan yang menjadi keterbatasan selanjutnya adalah ketika gue harus ngebahas member yang memang mungkin gue kurang perhatiin, dan gue perhatiinnya itu di live stream misalkan. Ketika di show gue nggak terlalu merhatiin, makanya ini jadi kekurangan banget. Ini jadi apa ya, minus banget lah buat gue untuk ngebahas di segmen milestone. Makanya gue salah satu alasannya mau nge-cut segmen milestone itu adalah karena itu ya. Dan dari segi views ya, mungkin ini nggak terlalu penting-penting amat menurut gue, karena gue masih baru. Gue tahu gue masih baru di YouTube ya. Gue masih belum ada yang apa ya, kayak subscribers ada, cuma kayaknya yang menetap banget tuh belum kelihatan. Gue belum tahu orang-orangnya ya. Ketika episode milestone muncul, mostly itu nggak begitu nggak serame itulah video-videonya. Viewsnya tuh nggak serame itu dibandingin sama Berdegel dan juga Graduation. Itu masih lebih tinggi daripada episode-episode milestone. Episode milestone tuh rendah-rendah lah viewsnya ya, nggak setinggi Birthday. Karena Birthday itu momennya ada. Sebenarnya ada milestone tuh momennya juga ada, momen perayaannya. Cuman kayaknya Birthday itu lebih hype ya. Ulang tahun member tuh lebih dirayakan gitu. Makanya gue ngerasa kayak, oh
nggak begitu banyak yang mau nonton ternyata episode milestone ini. Bahkan untuk gue merasa mungkin karena membernya atau pembahasan gue, tapi ternyata dua asumsi itu nggak terlalu bener. Nggak terlalu bener. Atau terkadang gue bahas member tertentu kok masih sama ya. Gue terkadang juga ngebahas di segmen lain kayak Bertegel, gue ngerasa nggak puas dengan videonya, tapi ternyata viewsnya oke-oke aja. Dan bahkan ada beberapa yang komen. Jadi gue mikir, apa segmennya yang salah ya? Apa momennya ya? Kayaknya momen member dapat pencapaian show tuh nggak terlalu orang-orang mau tahu ya. Gue ngerasanya seperti itu. Jadi ya itu juga perasaan gue ketika ngelihat video-video milestone gue tuh kayak, oh nggak terlalu laku ya ternyata video ini, karena momennya kurang pas atau banyak lah faktornya. Gue tadi udah ngomongin dua faktor. Yang pertama itu pembahasannya tuh terbatas, ruang lingkupnya terbatas dan beririsan dengan konten gue yang lain. Terus yang kedua itu masalah views dan juga semangat gue untuk buatnya. Itu juga mempengaruhi, pokoknya semuanya itu mempengaruhi semangat gue untuk buat si video ini. Selanjutnya, alasan gue untuk meng-cut segmen milestone itu adalah jadwal ya. Jadwal rekaman dan upload itu bener-bener gak tentu. Itu bener-bener random. Dan gue susah untuk ngatur jadwalnya. Jadi for information ya, gue selalu menjadwalkan seluruh konten gue. Berarti itu enak banget jadwalinnya ya. Karena gue harus upload itu di hari H member ulang tahun. Gue udah planning nih. Oke, karena member ulang tahun di tanggal sekian, gue harus take di 1 minggu atau 1 minggu setengah sebelumnya. Karena gue harus ada proses buat skrip, gue harus ada proses gue rekaman, gue ada proses editing. Walaupun editing gue sederhana, cuman itu makan waktu dan gue butuh waktu ya. Dan gue cuman bisa editing itu di weekend mostly. Cuman ada beberapa video yang mungkin gue buatnya di weekdays. Dan juga gue harus buat thumbnail ya. Gue tahu gue kurang kreatif dalam buat thumbnail, jadi gue butuh waktu untuk buat thumbnail ya. Dan ketika milestone muncul, wah gue pusing ya. Ketika buat milestone itu persiapannya tuh bingung banget. Gue misalkan contohnya video, gue nggak bisa contohin lagi video yang mana. Pokoknya gue misalkan take di hari ini ya, uploadnya nggak tahu kapan. Videonya dia take hari ini, uploadnya nggak tahu kapan. Bisa aja membernya jadi nggak terlalu sering show, padahal udah 90. Biasanya gue rekaman tuh di 96, 97, 3 lagi nih misalkan gue rekaman karena bentar lagi membernya bakal mencapaian show. Udah di take, udah di edit, upload, tinggal scheduling gitu loh, kapan dia muncul. Pas udah membernya dapat 100 show dan 100 show-nya itu bener, misalnya 100 ya. 100 show dan bener-bener momen bakal dirayain sama fanbase, baru gue upload. Dan nyari waktunya tuh kayak buat gue gregetan. Misalkan gue udah siap nih videonya, gue tinggal upload, gue masih harus nunggu line up muncul. Oh ternyata hari ini gue baru setting tuh jadwal hari ini di upload. Wah itu makan banyak waktu banget menurut gue. Gue harus mantau banyak hal lah. Gue harus mantau jumlah show member ya. Effort iya, cuman enjoy enggak ya. Sumpah gue nggak enjoy ketika gue harus mantau jumlah ratusan show member, karena itu udah ada orang yang merekap itu gitu loh ya. Gue memang mantau di rekapan seseorang, coba gue harus ngecek lagi ya. Jujur itu capek. Dan menurut gue kalau gue udah nggak enjoy, kalau gue udah ada kata capeknya, kayaknya gue harus berhenti. Dan gue memutuskan untuk cut segmen ini. Jadi banyak alasannya ya. Itu adalah beberapa alasan gue untuk nge-cut video atau segmen milestone ini. Oh dan satu lagi ya, soal jadwal. Member itu beberapa kali momen-momen terakhir itu suka kebetulan milestone mereka atau kayak 200 show, 300 show mereka deketan banget sama ulang tahun mereka. Bahkan ada video gua buat, itu videonya Jocelyn Ellie ya, video Lin yang ini. Kalian bisa lihat.
itu gue gabung sama birthday girlnya dia karena deketan. Sebenarnya birthday-nya dulu baru 100 show-nya dia. Cuman karena udah deketan gue gabung aja lah karena pembahasannya tuh beririsan banget, deket-deketan banget. Jadi yaudah deh, gue gabung aja sekalian. Nah dari situ mungkin yang men-trigger gue ya untuk ngebuat oke, mungkin gue harus pertimbangin episode milestone ini ke depannya. Cuma ujung-ujungnya gue masih ada beberapa video yang gue upload ya. Video Christy, video Chelsea, videonya Katy. Ya kayaknya itu 3 terakhir ya. Dan setelah video Katy dan Chelsea gue mikir ya kayaknya gue sudah sampai di sini aja. Ya itu dia alasan-alasan gue untuk nge-cut episode milestone ya. Dan kekurangan-kekurangannya semuanya itu dia yang udah gue jelasin. Dan mungkin gue akan tutup dengan beberapa hal. Ya yang pertama itu mungkin gue akan sebutin. Ya walaupun gue bilang tadi gue buatnya susah segala macem, gue nggak ketemu nih feeling yang kayak gue buatnya bener-bener wah banget ketika buat masa mungkin kecuali episode pertama awal-awal kali ya. Mungkin gue akan sebutin episode yang berkesan menurut gue di sini. Ya begini-begini ada loh episode berkesan di milestone gitu. Ada 10 video dari milestone, masa nggak ada yang berkesan? Pasti ada yang berkesan. Oke, yang berkesan pertama. Gua pilih itu adalah episode milestone-nya Raisa. 100 show-nya Raisa yang ini. Ya, kalian bisa lihat di sana. Kenapa itu berkesan? Karena gua kaget ternyata milestone bisa punya views yang gede juga, kayak birthday girl ataupun reaction bahkan ya. Birthday juga. Apalagi belakangan udah mulai sering orang-orang nonton ya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video birthday. Wah, gua seneng banget. Video gue ditonton dan ada beberapa respons juga. Thank you banget. Dan episode milestone-nya Raisa itu luar biasa, itu strong banget kalau dibandingin milestone lain ya. Ya itulah ya hasil dari entah, gue nggak tahu apa indikatornya, makanya gue bingung episode milestone tuh bakal lanjut atau enggak sih. Makanya ya pokoknya bingung lah ya. Dan di video Raisa itu benar-benar gue kaget, kok bisa ya rame. Untuk hitungan channel gue itu rame ya, kalian bisa lihat aja ya videonya kalau kalian penasaran. Gue nggak tahu kok bisa rame itu video milestone, dan itu jadi satu-satunya video yang tembus 1000 views ya. Itu gue bingung, sampai sekarang bingung apa sih indikatornya. Dan video milestone yang lainnya yang berkesan menurut gue adalah video milestone spesial. Video milestone yang keroyokan yang gue bahas 5 member, ini dia gue bahas. Itu ada Ola, ada Lulu, ada Adele, masih ada Adele waktu itu, ada Gracia, terus ada Eli. Dan di sana gue bahas 5 member sekaligus ya, dan itu kebetulan masih teater sementara. Video cukup panjang ya. Capek juga buatnya, cuman gue excited persiapannya karena 5 member nih gitu kan. Gue harus bahas satu dengan jumlah show mereka yang beda-beda. Ada yang 300 show barengan, ada yang 200 show, ada yang 700 ya Gracia waktu itu. Jadi hype-nya tuh ada saat itu, walaupun ujung-ujungnya gue nggak ngelihat hasilnya seperti apa, kayak views-nya segala macam. Ya udahlah gitu, yang penting gue excited banget ketika buatnya. Itu episode yang berkesan dari milestone selama ini. Jadi 2 ya, videonya Raisa dan videonya milestone spesial yang keroyokan. Terus episode yang paling gua kayak gitu ya, bisa dibilang tergak mood juga enggak juga. Ya tergak niat lah ya, bisa dibilang secara prosesnya. Itu adalah video Lin yang gue bahas tadi. Bukan karena Linnya ya, sekali lagi ini bukan karena Lin, bukan. Ini karena dia deketan sama ulang tahunnya. Jadi ya gue langsung mikir, oke, gue gabung aja sama birthday. Itu kelihatan gue kayak nggak niat. Bukan nggak niat buat kontennya, tapi lebih ke nggak niat untuk misahin birthday dan milestone-nya gitu loh. Gue kayak males. Makanya gue gabungin jadi satu. Video milestone sama video birthday gue gabungin jadi satu. Jadi gue bisa dibilang itu adalah video terenggak niatnya gue untuk episode milestone. Gue gabungin ke birthday, dan itu bisa dibilang judulnya malah birthday. Konteksnya lebih banyak kan gue bahas birthday-nya. Itu yang terjadi di Lin. Makanya gue mempertahankan segmen birthday dan melepas milestone, karena memang sangat beririsan dua segmen gue itu.
Dan itu aja ya. Mungkin kedepannya gue nggak mau kayak ngelepas ini aja, ngelepas si segmen ini kayak udah hilang, nggak ada penggantinya gitu. Gue pengen ada penggantinya di tahun depan, di 2025. Gue pengen ada segmen baru, segmen pengganti. Gue ada lah kepikiran beberapa segmen, 1-2 segmen yang bakal ada di 2025. Cuman ada beberapa syarat dan ketentuannya. Ya itu tergantung nanti seperti apa. Gue harap itu bisa terrealisasikan. Mungkin tidak mirip dengan milestone yang sekarang. Itu akan benar-benar sebuah segmen baru yang berbeda. Semoga gue bisa buat. Dan ditunggu aja nanti ya, kalau kalian mau nungguin itu aja. Ya intinya terima kasih buat yang udah pernah nonton video-video milestone-nya gue selama hampir 1 tahun gue buat ya. Gue buat belum sampai setahun sih sebenarnya, kayak dari Februari gue start. Thank you banget kalian sudah nonton video-video milestone gue. Gue akan tetap lanjut dengan 4 segmen sampai akhir tahun 2024 atau mungkin sampai awal-awal 2025. Itu bakal masih dengan 4 segmen, yaitu birthday, terus reaction, graduation, dan juga ngojek. Ya gue harap gue akan sering upload 3 ya. Gue sering upload 3. Gue harap yaitu ada birthday, ngojek, dan juga reaction. Gue harap satu ini tuh nggak terlalu sering gue buat. Selalu gue bilang seperti itu. Ya itu aja. Sekali lagi terima kasih dan selamat jalan milestone ya, bukan sampai jumpa, selamat tinggal segmen milestone gue. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman telah menonton video-video milestone gue, dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Rodigun pamit, bye bye. Dadah.